Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ternak, kami dari kelompok 1 Bangunan dan Peralatan Industri Peternakan dengan beranggotakan Saya Meli Nurlela dengan NPM akhir 005. saya Ken Chandra dengan NPM akhir 006. Saya Rel Afifah dengan NPM terakhir 007. Dan saya Aura Tusyari Suara dengan NPM akhir 011. Dan saya Judika Panggabean dengan NPM akhir 019. Kami akan mempertunjukkan video mengenai tata laksana dan peralatan perkandangan ayam pedaging. Selamat menonton. menyaksikan. Lalu, untuk tujuan dari pembuatan video ini adalah memberikan informasi dan pemahaman seputar tata laksana perkandangan, jenis peralatan kandang, serta penyediaan kandang dan tata laksana pemeliharaan yang ada di dalam ayam pedaging. Oke, tata laksana perkandangan yaitu struktur atau tempat yang dirancang khusus untuk menampung, melindungi, dan memelihara ternak yang berfungsi sebagai penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, serta melindungi hewan dari kondisi cuaca ekstrim dan predator. Kandang yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik hewan ternak yang dipelihara, termasuk ukuran, ventilasi, pencahayaan, dan akses terhadap pakan dan air. Kandang yang baik akan membantu menjaga kesehatan ternak, mencegah penyebaran penyakit, serta mendukung pertumbuhan dan produktivitas hewan ternak. Nah teman-teman, salah satu contoh kandang yaitu kandang ayam pedaging. Kandang ayam pedaging dirancang khusus untuk memelihara ayam pedaging dari tahap anak atau DOC hingga mencapai berat panen yang diinginkan. Terdapat beberapa tata laksana kandang ayam pedaging, mulai dari persiapan kandang hingga perawatan harian yang tepat. Yang pertama ada persiapan kandang. Langkah awal dari tata laksana kandang yang dimana sebelum ayam masuk, kandang harus dibersihkan secara menyeluruh dari sisa-sisa kotoran dan debu dengan memberikan disinfektan agar membantu membunuh bakteri, virus, dan parasit. Selain itu, kandang perlu dikeringkan dengan baik untuk mencegah pertumbuhan jamur. Oke teman-teman, yang kedua ada penyiapan peralatan kandang. Peralatan seperti tempat pakan, minum, dan alat kandang perlu disiapkan. Tempat pakan dan minum harus diletakkan di posisi yang mudah dijangkau oleh semua ayam pedaging. Pastikan peralatan tersebut bersih dan baik serta diatur untuk menghindari persaingan antar ayam. Yang ketiga ada pengaturan suhu dan ventilasi. Bagian ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ayam pedaging. Pada masa pemeliharaan, suhu kandang harus tetap dijaga sekitar 32-34 derajat Celcius untuk anak ayam. Sobat peternakan harus tahu ya, pada peternakan ayam pedaging ada beberapa tipe kandang. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tipe kandang. Yang pertama yaitu kandang open house. Oke teman-teman, tipe kandang ini biasanya menggunakan bahan yang relatif sederhana dan relatif murah. Biasanya menggunakan bahan kayu dan bambu. Akan tetapi kandang terbuka kurang ideal untuk mengontrol suhu dan kelembapan dalam kandang, sehingga rentan terhadap perubahan cuaca. Lalu tipe kandang yang kedua yaitu kandang closed house. Jenis kandang ini menggunakan sistem tertutup. Tipe kandang ini dilengkapi dengan teknologi canggih seperti kontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan yang otomatis. Sistem ini mampu menciptakan lingkungan yang ideal sepanjang waktu, terlepas dari kondisi cuaca di luar. Oleh karena itu, efektivitas untuk peningkatan produktivitas ayam dan efisiensi pakan lebih optimal. Hanya saja biaya operasional lebih tinggi dibandingkan tipe kandang lainnya. Oke sobat ternak, selanjutnya ada jenis kandang semi closed house. Kandang ini merupakan kombinasi dari kandang terbuka dan tertutup. Kandang ini memiliki ventilasi yang bisa diatur, memperoleh cahaya matahari di siang hari, tetapi tetap bisa terfilter. Sirkulasi udara tidak secara terbuka keluar masuk begitu saja, melainkan dengan memanfaatkan alat seperti blower sehingga suhu kandang tetap bisa terkontrol, seperti pada tipe kandang closed house. Oke sobat ternak, topik selanjutnya yaitu jenis-jenis peralatan kandang. Peralatan kandang yang pertama yaitu tempat pakan ataupun feeder. Terdapat dua sistem yaitu automatic feeder, alat pemberi makan otomatis yang mendistribusikan pakan secara merata ke seluruh ayam di dalam kandang, sehingga memudahkan pengelola pakan mengurangi limbah. Kedua, manual feeder, yang merupakan tempat pakan sederhana yang digunakan untuk memberikan pakan ayam secara manual. Biasanya terbuat dari plastik atau logam dan berbentuk wadah. Peralatan kandang yang kedua yaitu tempat minum atau drinker. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu nipple drinker yang merupakan sistem pemberian minum otomatis yang terdiri dari nipple, semacam katup kecil yang mengeluarkan air saat dipatuk oleh ayam. Ini adalah pilihan yang higienis karena mencegah air tumpah dan kontaminasi.
bell drinker, tempat minum berbentuk lonceng yang mengisi ulang air secara otomatis. Digunakan pada sistem pemberian minum semi-otomatis. Ketiga, manual drinker, tempat minum sederhana yang perlu diisi ulang secara manual, biasanya berbentuk wadah atau ember dengan tepi rendah. Peralatan yang ketiga yaitu pemanas ataupun brooder, di antaranya gas heater, pemanas berbahan bakar gas untuk mengatur suhu dalam kandang terutama selama masa pemeliharaan anak ayam DOC. Selanjutnya ada infrared lamp, lampu pemanas inframerah yang digunakan untuk memberikan kehangatan di sekitar area tertentu dalam kandang. Peralatan kandang yang selanjutnya yaitu ventilasi dan kipas angin. Di antaranya exhaust fan, kipas angin besar yang dipasang di kandang untuk mengeluarkan udara panas dan memasukkan udara segar, menjaga sirkulasi udara dan mengatur suhu kandang. Kemudian, cooling pad merupakan sistem pendingin yang menggunakan air untuk mendinginkan udara yang masuk ke kandang. Ini sering digunakan bersama dengan exhaust fan pada kandang tertutup. Peralatan kandang selanjutnya yaitu sistem pencahayaan. Dengan menggunakan lampu LED atau lampu neon, digunakan untuk mengatur durasi dan intensitas cahaya di dalam kandang. Pencahayaan yang tepat dapat membantu mengatur pola makan dan pertumbuhan ayam. Peralatan ayam yang selanjutnya yaitu lantai dan alas kandang. Di antaranya dapat menggunakan sekam padi atau serbuk kayu. Digunakan sebagai alas kandang untuk menyerap kelembapan dan kotoran serta memberikan kenyamanan bagi ayam. Ada juga plastik slatted floor, lantai berbahan plastik dengan celah-celah kecil untuk membuang kotoran, menjaga kebersihan dan meminimalkan kontak langsung antara ayam dan kotorannya. Oke Sobat Ternak, selanjutnya ada penyediaan kandang dan tata laksana pemeliharaan. Memelihara ayam broiler tidak hanya tentang memberikan pakan dan air. Untuk mencapai hasil produksi yang maksimal, penyediaan kandang yang baik dan tata laksana benar yang tepat menjadikan kunci keberhasilan. Oke, yang pertama ada penyediaan kandang ayam broiler. Yang pertama ada pemilihan lokasi kandang, jauh dari pemukiman untuk menghindari gangguan bagi masyarakat sekitar dan resiko penyebaran penyakit. Lalu, aksesibilitas yang baik dekat dengan sumber air bersih, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu yang terakhir ada kondisi lingkungan, lokasi yang teduh, jauh dari polusi, dan memiliki ventilasi udara yang baik. Oke, yang pertama ada desain kandang. Pada desain kandang kita harus memperhatikan yang pertama ada luas kandang, sesuaikan dengan kapasitas ayam yang dipelihara. Kepadatan populasi yang ideal adalah 8-10 ekor per meter persegi. Lalu ada ventilasi, pastikan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari penumpukan gas amonia yang dapat mengganggu kesehatan ayam. Lalu ada pencahayaan, berikan pencahayaan yang cukup terutama pada malam hari untuk menjaga aktivitas ayam. Lalu yang kedua kita harus memperhatikan tata laksana pemeliharaan ayam broiler, yaitu pemberian pakan dan minum. Pemberian pakan yang berkualitas dan sesuai dengan usia ayam broiler. Ransum pakan harus mengandung nutrisi yang lengkap seperti protein, energi, vitamin, dan mineral. Lalu pemberian air minum harus dipastikan agar tetap bersih setiap saat. Digunakan nipple drinker untuk mengurangi resiko kontaminasi. Selanjutnya adalah pengelolaan suhu dan juga kelembapan. Suhu ideal untuk ayam broiler adalah sekitar 32 hingga 35 derajat Celcius pada minggu pertama dan diturunkan secara bertahap hingga 21 sampai 24 derajat Celcius pada minggu kelima dan juga seterusnya. Selanjutnya adalah kelembapan. Jaga kelembapan kandang di kisaran sekitar 60 hingga 70% untuk mencegah pertumbuhan jamur dan juga bakteri pada kandang ayam. Untuk selanjutnya adalah pengendalian penyakit, yang dimana kita akan lakukan vaksinasi sesuai jadwal yang direkomendasikan untuk mencegah penyakit seperti Newcastle disease, infectious bronchitis, dan juga gumboro. Tahap selanjutnya adalah sanitasi, dengan cara membersihkan kandang secara teratur, termasuk peralatan makan dan juga minum. Gunakan disinfektan untuk membunuh kuman dan juga parasit. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu monitoring pertumbuhan. Yang pertama yaitu pastikan untuk melakukan penimbangan ayam secara berkala untuk memastikan pertumbuhan sesuai dengan target. Selanjutnya adalah pantau kondisi kesehatan ayam setiap hari termasuk nafsu makan, aktivitas, dan juga penampilan fisik.
Oke deh teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai tata laksana dan peralatan kandang ayam pedaging. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di video lain. Dadah!